Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 3 manajemen strategik akan mempresentasikan terkait dengan company profile catering terasa gitu. Yang pertama, terdiri dari kami, Abdullah Hidar Alfayat, dengan NIM 23070303133. Saya Prilia Ika Pangestu dengan NIM akhir 01. Saya Lydia Felisa dengan NIM akhir 339. Saya Ana Valiana dengan NIM akhir 4. Oke, next. Belum ke next, Bril. Oke, yang pertama, eh, deskripsi terkait dengan usaha. Catering terasa merupakan usaha catering berbasis pesanan. Jadi tidak membuka ruko, hanya menyediakan saat ada pesanan saja. Yang hadir dari identitas unik melalui tagline si paling berasa. Dari sudut pandang pengamat, usaha ini berfokus pada penyajian makanan dengan kualitas rasa yang konsisten, standar kebersihan yang terjaga, serta mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Next. Belum ke next, Bril. Oke, Udah. yang selanjutnya yaitu company profile, pemilik dan lokasi usaha. Lokasi usahanya sendiri ada di Gang Kutilang, Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, eh, 50228 untuk kode posnya gitu. Untuk pemiliknya saya sendiri yaitu Abdullah Hidar Rafayat. Nah, catering terasa ini terdiri dari 3 tim. Yang pertama yaitu saya sendiri dan juga ada Taki dan juga Berta. Nah, Taki di sini sebagai investor dan juga si medianya, dan yang Berta yaitu sebagai pengelola atau kepala dapurnya yang mengelola terkait dengan produksi, yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Next. Visi dan misi. Visi yang pertama yaitu menjadikan usaha catering yang berkesan di hati pelanggan melalui cita rasa terbaik dan pelayanan yang berkualitas. Misinya yaitu yang pertama menyajikan makanan dengan cita rasa yang konsisten dengan berbagai pilihan menu. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan juga profesional. Yang ketiga yaitu menjadi catering dengan pangsa pasar terbesar di Semarang. Yang keempat yaitu membangun identitas usaha kuat melalui tagline si paling berasa. Next. Nah, diversifikasi terkait dengan misi. Yang pertama yaitu ada terkait dengan kualitas produk, yaitu menyajikan makanan bercita rasa konsisten dengan standar kebersihan terjaga serta menghadirkan variasi menu inovatif sesuai tren dan juga selera pelanggan. Pelayanan, dari segi pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan juga profesional, serta menyediakan sistem pemesanan yang praktis dan pengantaran gratis. Gitu. Pengembangan pasar, menjadi catering dengan pangsa pasar terbesar di Semarang melalui strategi pemasaran efektif, serta membangun relasi jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan juga komunitas lokal. Selanjutnya yaitu identitas usaha, memperkuat brand melalui tagline si paling berasa sebagai ciri khas utama, serta membangun reputasi usaha yang berkesan dan terpercaya di mata pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu analisis pastel. Yang pertama ada politik, adanya aspek regulasi dan kebijakan pemerintah terkait usaha food and beverage, yaitu seperti uji BPOM, kebijakan pajak, NIB, dan juga sertifikasi halal. Dukungan pemerintah untuk UMKM, KUR, dan juga bantuan sosial untuk UMKM ini menjadi salah satu kekuatan juga ya, jika bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu yang kedua, secara ekonomi, tingginya kebutuhan catering untuk berbagai acara atau event, fluktuasi daya beli konsumen dan bahan baku pokok,
Yang ketiga yaitu tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi biaya tenaga, tenaga kerja. Selanjutnya yaitu aspek sosial, preferensi masyarakat, budaya, dan tradisi makanan setiap daerah berbeda-beda. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup masyarakat cenderung memilih makanan praktis, higienis, dan juga bercita rasa yang tinggi. Dari aspek teknologi, penggunaan teknologi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga Twitter sebagai media promosi ini sangat-sangat penting untuk kemudian meningkatkan skalabilitas dari bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya ada environmental, yaitu tren green business dan sustainability dalam kemasan. Ini juga menjadi tren yang cukup menjadi perhatian, terlebih di lingkungan yang konservasi atau pendidikan di kampus gitu. Namun ini juga berpotensi menambah biaya produksi itu sendiri. Yang terakhir yaitu segi legal, adanya perlindungan hukum dan hak intelektual, kemudahan perizinan usaha secara online dan kemudahan mendapatkan sertifikasi halal. Next. Oke, selanjutnya adapun analisis kompetitor yang dimana menunjukkan bahwa tiap penyedia catering memiliki keunggulan berbeda seperti produk layanan, harga, promosi, dan operasionalnya. Dari segi layanan, semua menawarkan nasi box, snacks box, Ngakak hingga sih. tumpeng Sabar. dan kelengkapan yang beragam. Harga pun memiliki variasi dengan kategori murah, terjangkau, hingga sedang menyesuaikan kualitas dan jenis paket. Dalam promosi sendiri, beberapa memaksimalkan media sosial dan kolaborasi untuk meningkatkan citra, sedangkan lainnya fokus pada visual produk. Dari sisi operasionalnya, seluruh kompetitor menggunakan pemesanan digital melalui WhatsApp ataupun Instagram dengan tingkat kecepatan layanan yang berbeda. Secara keseluruhan, tiap bisnis berupaya memenuhi kebutuhan pasar melalui variasi layanan harga kompetitif, promosi yang efektif, dan sistem pemasaran yang mudah. Adapun matriks CPM di mana menunjukkan perbandingan yang kompetitif empat penyedia catering yaitu ada Numani, Pawanku, Bogas Laras, dan Terasa. Berdasarkan total skor Numani memiliki keunggulan tertinggi yaitu 3,63, terutama pada kualitas rasa, variasi menu, dan sistem pemasarannya. Pawanku sendiri berada pada posisi kedua yaitu dengan skor 3,33 dengan performa stabil di hampir semua faktor. Adapun Terasa yang menempati posisi ketiga yaitu dengan total 3,12 dengan kekuatan pada fleksibilitas menu. Sementara itu, Bogas Laras menempati posisi terendah dengan skor 2,85 karena nilai lebih rendah dari beberapa faktor seperti brand recognition dan pemasaran. Secara keseluruhan, Numani memiliki posisi kompetitif paling kuat dibanding pesaing lainnya. Next. Dari matriks CPM tersebut, Lumayan Catering menempatkan posisi pertama sebagai leader pasar dengan skor 3,63 dengan keunggulan Numani terletak pada variasi menu paket, harga yang kompetitif, dengan adanya sistem pemasaran dan operasional yang baik, serta brand recognition dan marketing yang kuat. Pawanku juga berada di tingkat kedua dengan skor 3,33. Pawanku unggul pada beberapa aspek seperti sistem operasional dan reputasi yang solid. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti dari segi harga dan kolaborasi institusional agar bisa memperkuat posisi dan menjadi leader pasar. Catering Terasa menempati posisi ketiga dengan skor 3,12, di mana catering Terasa berperan sebagai challenger karena memiliki diferensiasi kuat pada kualitas rasa produk dan dengan skor tertinggi yaitu 0,72 dengan harga yang kompetitif dan fleksibilitas menu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun kelemahan catering Terasa ada pada brand recognition serta sistem pemasaran yang pada penguatan promosi dan reputasinya. Boga Selaras sendiri berada pada posisi terakhir dengan skor 2,85.
meski variasi menunya terbatas serta kelemahan pada fleksibilitas layanan. Adapun matriks EV dengan faktor-faktor eksternal utama seperti tingginya kebutuhan catering untuk berbagai acara atau event, perubahan gaya hidup masyarakat memilih makanan praktis dan higienis, dukungan pemerintah untuk UMKM, adanya kemudahan perizinan usaha secara online dan sertifikasi halal. Adapun pemanfaatan teknologi digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Serta yang terakhir yaitu perlindungan hukum untuk UMKM dan hak intelektual. Adapun faktor-faktor eksternal yang lain yaitu adanya ancaman, yaitu yang pertama persaingan ketat dengan kompetitor seperti Numani, Pawanku, dan Boga Selaras. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku pokok mempengaruhi biaya produksi. Regulasi ketat BPOM terkait standar kebersihan dan keamanan pangan. Adanya juga penurunan daya beli konsumen yang mempengaruhi peminat catering. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada namanya tren brand business dan sustainability menambahkan yang dimana bisa menambahkan cost pada kemasan. Dari matrik EV tersebut menunjukkan bahwa catering terasa memperoleh posisi yang berada pada kategori sedang dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman eksternal. Beberapa peluang penting yang dapat dimanfaatkan antara lain yaitu meningkatkan kebutuhan jasa catering untuk berbagai acara dan event, mendapatkan bobot 0,26 dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memiliki makanan praktis dan higienis di angka 0,30 serta adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM berupa KUR dan bantuan sosial dengan angka 0,36. Selain itu, perlindungan hukum bagi UMKM serta kemudahan perizinan usaha juga mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih kondusif. Meskipun pemanfaatan teknologi digital masih perlu ditingkatkan karena kontribusinya masih rendah yaitu di angka 0,09. Di sisi lain, terdapat sejumlah ancaman yang cukup signifikan, terutama persaingan ketat dengan kompetitor besar seperti Numani, Pawonku, dan Boga Selaras. Dengan total angka 0,39, fluktuasi harga bahan baku 0,10, serta regulasi ketat BPOM terkait kebersihan dan keamanan pangan, yaitu dengan angka 0,28. Selain itu, penurunan daya beli konsumen pada angka 0,32 dan turunan tren green business yang meningkatkan biaya kemasan pada angka 0,12 juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, posisi catering terasa berada pada tingkat yang cukup baik namun belum optimal. Strategi yang dapat dijalankan adalah memperkuat diferensiasi melalui kualitas rasa dan fleksibilitas menu, sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan strategi marketing untuk menekan dampak persaingan serta mempertahankan loyalitas konsumen. Adapun matrik IV di mana ada faktor internal utama yaitu kekuatan sendiri, ada kualitas rasa produk yang konsisten dan unggul, harga kompetitif dan terjangkau mulai dari 10.000 sampai 25.000. Fleksibilitas menu sesuai kebutuhan dan budget customer, standar kebersihan dan keamanan pangan yang terjaga, sistem pemasaran praktis bisa melalui WhatsApp, layanan pengantaran gratis, tim manajemen dari mahasiswa UNES yang inovatif, dan yang terakhir yaitu identitas brand kuat dengan tagline si paling berasa. Kelemahannya sendiri yaitu ada brand recognition masih rendah dibanding kompetitor, sistem pemasaran dan promosi belum optimal, pengalaman dan reputasi usaha masih terbatas, dan variasi paket menu lebih sedikit dari kompetitor. Next. Oke, selanjutnya ada interpretasi dari matriks IV. Dari skor IV sebelumnya yaitu 3,04, dapat disimpulkan bahwa catering terasa ini memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk bersaing meskipun masih ada area yang perlu ditingkatkan. Strategi yang tepat adalah untuk memaksimalkan keunggulan rasa, harga, dan fleksibilitas menu untuk membedakan diri dari kompetitor sambil memperbaiki kelemahan pada promosi dan branding. Nah, dengan memperkuat brand awareness melalui digital marketing, kolaborasi dengan institusi seperti UNES, dan memanfaatkan testimoni pelanggan, catering terasa berpotensi naik dari posisi challenger menjadi leader pasar catering di Semarang. Next.
Nah, selanjutnya adalah ada matriks SWOT. Nah, di sini kita menggabungkan strength, weakness, opportunity, dan threats menjadi strategi, ada strategi SO, WO, ST, dan WT. Nah, pada strategi SO ini, kita memanfaatkan kekuatan rasa dan harga kompetitif untuk mengambil peluang seperti kebutuhan catering di seminar dan event kampus. Bisa kita lihat di bagian strategi SO ini, yang pertama itu kita mengoptimalkan kualitas rasa unggul dan harga kompetitif untuk menarik pasar event dan kegiatan mahasiswa. Yang kedua, memanfaatkan kedekatan dengan segmen mahasiswa untuk memperluas promosi digital di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang ketiga, menawarkan menu fleksibel sesuai acara seperti seminar dan ulang tahun. Yang keempat, memperkuat identitas brand si paling berasa dalam promosi digital agar lebih mudah dikenali. Kemudian ada strategi WO. Nah, di strategi WO ini kita fokus pada peningkatan branding untuk melalui digital marketing, sistem pemesanannya lebih modern, dan pemanfaatan testimoni untuk meningkatkan reputasi. Dan di strategi WO ini, kita membuat strategi itu yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness melalui kampanye digital, marketing di media sosial. Yang kedua adalah membuat sistem pemesanan online sederhana, misalnya melalui Google Form atau website pemesanan manual. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan event organizer atau komunitas kampus untuk memperkuat reputasi. Dan yang keempat yaitu menawarkan layanan daily catering praktis untuk mahasiswa yang sibuk. Selanjutnya ada strategi ST. Dalam strategi ST ini kita menggunakan kualitas pelayanan untuk menghadapi kompetitor besar seperti Pawanku dan Numani. Dalam strategi ST ini, yang pertama itu kita menonjolkan rasa dan pelayanan personal untuk menghadapi pesaing besar. Yang kedua, kita menyediakan paket fleksibel dan hemat agar tetap kompetitif saat harga bahan naik. Yang ketiga yaitu kita membangun loyalitas pelanggan dengan sistem repeat order atau membership. Yang keempat, kita menggunakan brand unik dan kedekatan dengan pelanggan untuk menjaga kepercayaan saat harga naik. Selanjutnya yaitu strategi WT. Pada strategi WT ini kita berfokus pada peningkatan fleksibilitas operasional agar tetap mampu bersaing meskipun ada fluktuasi harga bahan baku. Pada strategi WT ini kita berfokus untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional agar tetap stabil menghadapi fluktuasi harga. Yang kedua, kita melatih tim dalam manajemen produksi dan pemasaran digital untuk bersaing dengan catering besar. Yang ketiga, menjaga kualitas rasa dan pelayanan meski sumber daya terbatas. Dan yang keempat, mengumpulkan testimoni dan portofolio acara untuk memperkuat reputasi di tengah kompetisi. Next. Nah, ini adalah matriks IE. Pada matriks IE ini terlihat bahwa posisi catering terasa itu berada pada kuadran 2, yaitu kategori Grow and Build dengan skor IV 3,04 dan skor EV 2,52. Nah, artinya secara internal catering terasa ini sudah kuat, namun peluang eksternalnya masih dalam kategori sedang. Maka strategi yang sesuai adalah dengan market penetration, product development, dan digital marketing. Next. Nah, dengan posisi pada matriks IE ada pada kuadran 2, yaitu di Grow and Build. Fokus strategi catering terasa adalah yang pertama itu ada promosi dan digital branding, terutama melalui media sosial dan testimoni pelanggan. Yang kedua ada pengembangan menu baru agar pilihan lebih variatif dibanding kompetitor. Yang ketiga dengan perluasan jangkauan pasar, di mana terutama ini memperluas jangkauan pasar melalui event kampus dan komunitas. Nah, dengan strategi ini, catering terasa dapat memaksimalkan kekuatan internal untuk menangkap peluang pasar yang berkembang. Next. Selanjutnya kita akan membahas matriks BCG. Pada slide ini kita bisa lihat pemetaan produk berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Yang pertama ada pada kuadran stars, di mana terdapat paket nasi premium. Produk ini berada di pasar dengan pertumbuhan tinggi dan memiliki posisi yang kuat. Strategi yang sesuai adalah market penetration, market development, dan product development. Selanjutnya pada kuadran question marks terdapat produk daily catering. Produk ini berada di pasar yang tumbuh cepat namun pangsa pasarnya masih tergolong rendah.
Untuk itu diperlukan strategi seperti pengembangan pasar, penetrasi pasar, hingga divestitur bila tidak berkembang. Di bagian cash cows terdapat paket nasi box ekonomis. Produk ini memiliki pasar pangsa yang tergolong tinggi namun berada di pasar dengan pertumbuhan yang masih cukup rendah. Strategi yang terbaik adalah product development, diversifikasi atau retouchment untuk menjaga profitabilitas. Dan yang terakhir, pada kuadran DOX terdapat produk tumpang, di mana produk ini memiliki pertumbuhan dan pangsa pasar yang tergolong rendah. Strategi yang harus dilakukan yaitu retouchment, divestitur akan prioritas pengembangan produk dan arah strategi perusahaan ke depannya. Next, ke slide selanjutnya kita membahas mengenai tabel QSPM yang digunakan untuk menentukan strategi terbaik berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu seluruh faktor strength, weakness, opportunity, dan rate telah diberi bobot sesuai tingkat kepentingan. Kemudian masing-masing faktor akan dinilai menggunakan TAS untuk dua alternatif strategi. Next, ada strategi A dan strategi B, di mana strategi A itu adalah penetrasi pasar melalui kampanye pemasaran digital, dan strategi B itu pengembangan produk berupa layanan catering harian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi A memperoleh total skor 5,75 lebih dibandingkan dengan strategi B dengan skor 4,82. Ini berarti strategi yang paling direkomendasikan untuk ditetapkan adalah penetrasi pasar karena dinilai lebih mampu memaksimalkan kekuatan perusahaan, memanfaatkan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman secara efektif. Next. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan, di mana hasil analisis QSPM menunjukkan bahwa strategi A, penetrasi pasar melalui pemasaran digital, adalah yang paling menarik karena efektif untuk memperkuat brand, menghadapi persaingan, dan memanfaatkan peluang pasar melalui promosi media sosial. Sebaliknya, strategi B, pengembangan produk masih kurang dapat diterapkan karena brand awareness rendah dan beresiko menambah biaya operasional. Oleh karena itu, Catering Terasa disarankan fokus pada strategi penetrasi pasar terlebih dahulu untuk membangun reputasi dan basis pelanggan, kemudian beralih ke pengembangan produk setelah posisi merek menguat. Oke, untuk rekomendasi strategi utama pada catering terasa yaitu memfokuskan alokasi sumber daya pada implementasi strategi A terlebih dahulu. Setelah brand awareness terbangun dan sistem pemasaran digital berjalan efektif, strategi B dapat dipertimbangkan sebagai strategi pengembangan tahap kedua untuk memperluas portofolio layanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Atika Hanifa dengan NIM akhir 406, yaitu pada matriks CPM, mengapa catering terasa hanya berada pada posisi challenger? Faktor apa yang paling membuatnya kalah dari kompetitor? Baik, izin menjawab. Jadi, dalam matriks CPM sendiri, catering terasa berada pada posisi challenger karena nilai totalnya berada di bawah dua persaing utama dan hanya sedikit di atas posisi terbawah. Faktor yang paling membuatnya kalah adalah kualitas rasa produk dan brand recognition yang memiliki bobot tertinggi, namun skor terasa lebih rendah dibanding kompetitor. Selain itu, fleksibilitas menu dan sistem pemasaran yang belum sekuat pesaing juga menurunkan daya saing secara keseluruhan. Sekian pertanyaan dari Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Olivia.
yaitu dalam IE Matrix posisi berada di grow and build. Namun strategi yang diusulkan masih menitik beratkan pada promosi, bukan inovasi operasional atau disverifikasi layanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendekatan tersebut cukup untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang? Baik, izin menjawab. Pada IE Matrix, posisi catering terasa berada di area grow and build. Nah, pada posisi grow and build ini idealnya catering terasa itu menuntut strategi yang agresif seperti pengembangan produk, penetrasi pasar, atau disverifikasi layanan. Namun strategi yang diusulkan masih berfokus pada promosi, pendekatan. Nah, tanpa inovasi operasional, peningkatan kualitas maupun verifikasi menu, pertumbuhan bisa stagnan karena promosi kuat tidak akan bertahan lama tanpa dukungan mutu produk dan efisiensi operasional. Izin menjawab pertanyaannya Karin, yaitu terkait dengan tren makanan sehat cepat berubah. Tren makanan sekarang cepat berubah. Orang mulai suka menu sehat, low kalori, dan juga plant-based. Apakah catering terasa sudah siap beradaptasi dengan perubahan selera pasar ini, gitu? Nah, dalam analisis TPM sebenarnya fleksibilitas dari menu terasa ini sudah ada, namun belum yang seoptimal itu karena keterbatasan dari alat dan juga referensi bahan baku ataupun resepnya sendiri. Nah, namun itu nanti akan diadaptasikan dalam kemudian menu-menu by pesanan yang setelah itu, setelah menu by pesanan akan diadaptasikan lagi ke mungkin catering harian sesuai paket-paketnya dan juga akan dilihat seberapa tinggi sebenarnya minat customer terhadap menu-menu sehat ataupun tren yang sekarang baru naik gitu. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok 3 terkait dengan company profil kita, catering terasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.